Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ini kuliah kita yang sesi keempat ya, teman-teman, setelah libur Lebaran. Sebelum saya mulai, mohon maaf lahir batin buat semua kelas di Model Development. Eh, Semoga ibadah puasanya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, yang buat yang nggak Lebaran, selamat liburan kemarin ya. Bisa pulang kampung ketemu teman-teman lama gitu ya. Oke, teman-teman bisnis model development di minggu ke-6 nanti akan ada tugas. Cuma memang karena tugasnya jualan itu sudah dimulai dari week-week sekarang ya. Kita mulai persiapan di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Nih saya buka grup WhatsAppnya dulu. Nah ini ya. Nah, ini teman-teman udah ada dua kelompok nih. Oh, nih ya. Teman-teman yang namanya ada di sini nih ya, ada berapa nama? Wah, ada 20 nama ya. Eh, Silakan hubungi ketua jurusan ya. Karena ini mahasiswa di kelas saya tapi nggak pernah kelihatan orang ini. Oke. Kemudian ini grup kelompok yang berjualan. Ada total sampai hari ini ada 6 kelompok ya teman-teman. Ini masih ada 2 kelompok yang masih available, bisa masuk tiga-tiga gitu ya. Ini kelompok kelima bisa masuk 3 lagi, kelompok keenam bisa masuk 2 lagi, maksimal 6 anggota kelompok ya. Oke, ini saya ini dulu. Kalau emang nggak ada lagi nih, saya infoin ke Tegar aja deh. Oke. Oke, ini kelompok yang domisilinya Bandung. Jadi kalau Anda domisili Bandung, maka Anda wajib masuk ke kelompok untuk ikut berjualan. Mekanismenya nanti bisa hubungi Tegar ya. Ini nomornya ya. Tegar. Kemudian, nah ini khusus yang eh, non jualan itu tugas di luar di luar jualan. Ini adalah orang-orang yang memang domisilinya eh, di luar Bandung. Oke, maaf teman-teman ya. Ah, ada gangguan. Oke, saya ulangin ya. Teman-teman yang list di sini, di list konten dan di list artikel gitu ya, adalah orang-orang yang memang domisilinya di luar Bandung. Ya, kemudian orang yang domisili di luar Bandung yang eh, tugasnya bikin konten atau artikel, ya, yang bikin konten dan artikel ini wajib untuk konfirmasi domisilinya. Bisa Anda berupa KTP, KTP-nya domisili luar Bandung, silakan. Atau Anda yang memang tugasnya KTP-nya domisili Bandung, tugasnya di luar Bandung, tugas kerjanya. Nah, itu bisa dimintakan surat keterangan dari kantornya ya, kalau misalkan tugasnya di luar Bandung, gitu ya. Atau ada ID card atau apa yang menunjukkan bahwa Anda kerjanya di luar Bandung ya. Anda bisa masuk untuk isi list konten atau list artikel. Nah, untuk yang berjualan Anda
untuk yang di Bandung Anda wajib jualan masuk ke grup ini gitu ya. Ada dua nih. Oke, itu kemudian eh, hari ini deadline ya Anda untuk sudah punya kelompok agar bisa lulus mata kuliah ini. Kemudian saya masuk ke eh, nah ini ya ini perkuliahan kita yang sesi keempat gitu. Kita launch untuk tugasnya. Ini deadline-nya saya buat tanggal 19 Mei ya teman-teman ya. 19 Mei. Ini, bisa. 19 Mei. Waktunya 5 menit. Oke. Ini satu kali attempt ya. Layout. Hingga review optionnya mark after the quiz is closed. Jadi setelah periode quiznya berakhir, Anda bisa ngeliat nilai dengan masuk lagi ke itu ya. Ada nanti bisa ngeliat nilai, passwordnya nggak ada, udah share security-nya, full screen pop up with some JavaScript security, kemudian udah, ya, Android tertutup. Oke, nah, ini. So, ya, quiz 4-nya udah resmi saya launch, quiz 5-nya kita hide dulu biar Anda nggak bingung. Oke, nah, sip. Udah oke, kemudian ini materinya ya teman-teman. Kontrol. Nah. Oke teman-teman, ini eh, pembahasan kita ya di week keempat, sesi 4, this model development. Oke, nah, ini pendahuluannya dunia penuh. Nah ini eh, pasti ya kalau kita hidup apa dinamis ya, naik turun itu udah eh, biasa gitu ya. Kemudian setiap dekade pasar keuangan dan ekonomi mengalami kacauan. Jadi kayak sekarang lagi bermasalah untuk ekonomi global gitu ya, berdampak pada banyak sektor ya. Eh, kalau di Indonesia banyak juga yang kena PHK, eh, terutama perusahaan-perusahaan yang memang basisnya teknologi ya. Kalau dulu kita bicara 5 tahun yang lalu gitu ya, itu masa berbunganya perusahaan-perusahaan teknologi. Nah sekarang nih udah mulai berguguran ya perusahaan-perusahaan teknologi karena nggak kuat dalam membiayai eh, kegiatan operasionalnya. Nah gitu juga ini di tahun 2020 ya karena COVID-19. Kemudian 2016 itu ada kejadian yang menggegerkan, Brexit ya, referendum Brexit yang dikeluarkan sama Inggris. Kemudian di 2008 keuangan global yang bermasalah. Nah, kalau di tahun 2000 terjadi bubble.com. Bubble.com itu kurang lebih sama ya, yang kejadian 1-2 tahun terakhir saat ini. Cuma mungkin di tahun 2000 itu apa lebih banyak yang kena gitu ya. Bubble.com itu dulu ya waktu zaman awal internet orang berlomba-lomba digitalisasikan eh, proses bisnisnya ya. Eh, Ternyata secara infrastruktur
belum siap, banyak negara yang belum siap. Akhirnya apa? Akhirnya eh, banyak bisnis tidak bisa berkembang. Dia nggak bisa berkembang, nggak bisa growth. Akhirnya dia tutup. Ya. Eh, Kenapa dinamakan bubble.com gitu? Analoginya kalau misalkan Anda pernah nyuci baju ya, pasti Anda pernah nyuci baju gitu ya. Ngerendam baju lah ya. Anda masukin bajunya di ember gitu, kasih air atau kasih deterjen dulu, baru apa, dibuka kerannya, diisi air. Itu kan ada busa-busanya ya teman-teman ya. Nah, busanya tuh dari kecil membesar 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 sampai sampai di satu titik busanya meledak. Nah, meledaknya itu dinamakan bubble.com. Nah, itu juga sama gitu ya. Di era internet banyak perusahaan yang valuasinya menggila ya teman-teman ya. Nggak masuk di akal, berkali-kali lipat ya, nilai valuasi dari perusahaannya. Begitu jalan, ternyata nggak sesuai dengan harapan. Akhirnya pada collapse gitu ya. Kemudian banyak bisnis model runtuh selama masa-masa sulitnya. Jadi jelas melalui contoh seperti Amazon, Food ya, bahwa operating model yang kuat atau agile akan membantu bisnis untuk bertahan, berputar, membangun kembali saat peluang baru muncul dan keterampilan yang tepat. Nah, ini strategi journey yang kita sudah pelajari di minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Perjalanan strategis sampai dengan eksekusi setiap perusahaan saat perusahaan berubah untuk bertahan, berkembang, dan bertumbuh. Jadi ada 5 tahap ya dari strategi journey ya. Ada motivation and leadership ya. Kemudian berikutnya ini motivation and leadership. Kemudian ada business design gitu ya. Kemudian ada value design, business architecture. Kemudian ada business transformation. Uh, jadi kayak life cycle gitu ya, berputar terus gitu. Nah, di luarnya juga ada business model ya, value model, operating model, transformation model. Nah, kita melihat di sisi ini nih, di operating model ya. Nah, business architecture ini sebagai struktur atau dukungan bagi kegiatan dan fungsi sehari-hari serta bagi pertumbuhan usaha. Bisnis harus memiliki kemampuan atau fungsi yang sangat gesit. Arsitekturnya harus mendukung penggunaan orang, proses, data. Kalau saya sering bilangnya bisnis application, eh, bisnis data application and teknologi. Itu yang penting teman-teman ya. Untuk memungkinkan dia punya opportunity di luar sana. Kalau dia nggak punya opportunity, ya udah, eh, perusahaannya tinggal nunggu waktu aja gitu ya teman-teman ya. Kenapa sih arsitektur? Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya gitu, kalau kita bangun rumah kita perlu arsitekturnya gitu ya. Ini rumah mau dibangun kayak apa, 1 tingkat 2 tingkat, toiletnya di mana, kamarnya di mana gitu ya. Kesalahan kita dalam melakukan proses perencanaan gitu ya, setelah kita membuat arsitektur ternyata keliru, maka itu berpotensi untuk eh, kegagalan berikutnya gitu teman-teman. Jadi waspada ya. Jadi kita salah mendesain, misalkan Anda bikin rumah gitu ya, di bawahnya ruang tamu gitu ya, di Anda bikin toilet, di atasnya ruang tamu gitu ya. Di bawahnya ruang tamu gitu. Jadi ruang tamu, toiletnya di atas. Bisa digunakan nggak? Bisa. Cuma secara secara tata lokasi eh, apa eh, pas atau enggak? Enggak gitu. Kenapa? Karena boleh jadi nanti eh, saat Anda ya yang ada di kamar mandi gitu ya, kemudian ada tamu dari keluarga Anda datang,
lagi apa bincang-bincang gitu di ruang tamu, ternyata di atas ada yang flashing. Ya, jadi bisa kebayang gitu ya. Nah, memang lokasi kamar mandi idealnya di mana gitu, madepnya kemana gitu ya. Kalau di apa orang-orang Tionghoa itu ada filosofinya gitu ya. Rumah itu harus ngadep kemana gitu ya. Belakangnya harus seperti apa. Nah, filosofinya seperti itu. Tapi kalau setiap setiap daerah punya filosofinya masing-masing gitu ya. Enaknya rumahnya madep mana gitu ya. eh, Arahnya kemana, nah itu eh, selera masing-masing. Tapi tiap daerah atau tiap negara biasanya punya habit yang berbeda. Nah ini juga bisa arsitektur juga sama gitu ya sebenarnya. Saat Anda mau memulai sebuah bisnis, nah kita harus menentukan arsitektur bisnisnya mau kayak gimana. Kita jualannya di mana itu jadi pertimbangan. Jadi ada faktor legal, faktor tradisi gitu ya, culture dari orang sekitar. Nah, itu mempengaruhi dari bisnis arsitektur yang akan dibuat. Nah, ini membuat strategi bisnis, tahapan merancang strategi atau strategi desain terdiri dari mission model, value model, dan business model. Yang keduanya yaitu tahapan eksekusi strategi. Nah, ini eksekusi strategi ini desainnya ya. Jadi kalau kita bicara desain, maka yang dibicarakan mission model. Mestinya mau kayak gimana nih? Kemudian business modelnya apa gitu ya. Kemudian value yang ditawarkan ke customer kita tuh seperti apa. Nah, ini harus harus kita desain di awal. Sama seperti nanti Anda yang berjualan gitu ya. Mission modelnya apa? Anda jualan ini mission modelnya apa? Anda jualan jeruk peras, mission modelnya apa? Gitu ya. Bisnis modelnya kayak gimana? Value yang ditawarkan ke calon customer Anda tuh apa? Nah, itu yang menentukan nanti seseorang itu akan decision buy your product or not, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada strategi execution ya, mengeksekusi strategi. Jadi dalamnya udah ada operating model, tinggal dijalankan sesuai dengan bisnis arsitektur yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalau orang ngebangun ya di sini tahap pembangunan nih, di sini udah didesain gitu ya, di strategi desain. Nah, kemudian di operating modelnya udah mulai development ya. Development sesuai dengan bisnis arsitektur. Nanti kalau misalkan dari strateginya itu nggak jalan gitu kan, resultnya nggak jalan bisnisnya, berarti salahnya di mana? Salahnya di saat mengoperating modelnya itu ataukah salah saat mengidentifikasi strategi desainnya gitu ya. Terakhir adalah transformation model. Kalau misalkan base architecture-nya udah berjalan, kita baru bicara tentang transformation model. Mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien gitu. Langkah apa ke depannya dan segala macam. Business agility. Jadi saat COVID-19 itu perusahaan dengan tingkat business agility yang tinggi akan mampu bertahan dengan operating model mereka. Perusahaan besar maupun kecil yang telah berinvestasi di infrastruktur untuk mendukung berbagai proses dan aktivitas bisnis, terutama dalam mengejar mereka mampu mengatasi gangguan yang lebih baik. Jadi mungkin ini yang non pemerintahan ya, jadi yang sektor-sektor swasta gitu ya, dengan diterapkannya eh, apa WFH gitu, WFO gitu ya. Nah itu mereka bisa apa melihat itu ya komposisi yang memungkinkan kayak gimana itu untuk next bisnisnya gitu, dan yang agile gitu yang dia udah terbiasa dengan perubahan gitu, apa eh, proses bisnis hari Sabtu seperti apa, ternyata di Senin udah berubah lagi. Nah ini yang lebih cepat untuk bertahan.
Nah, ini perusahaan yang operating modelnya agile punya kemampuan untuk membantu mentransformasi bisnis model yang baru dan berbeda melalui pelaksanaan aktivitas bisnis dengan cara yang baru dan inovatif. Jika operating model tidak dapat mendukung bisnis model yang berbeda, maka di situ bisnis sendiri bisa gagal sepenuhnya. Agile operating model membantu bisnis untuk memiliki kemampuan beroperasi dan bisnis agility. Analysis Agility ya memungkinkan perusahaan memiliki kemampuan untuk bertransformasi dengan cepat yang sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh operating model, khususnya adalah perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi kalau dulu saya bikin rencana strategis gitu ya, sistem informasi itu untuk 5 tahun, dan boleh jadi nanti eee periodenya lebih singkat lagi ya, kecuali terutama yang, eee eee, core bisnisnya di bidang teknologi, itu bisa bisa dipersingkat lagi. Manfaat membangun bisnis agility, yang pertama memiliki lebih banyak waktu untuk belajar, adaptasi ya, dan bertumbuh. Yang kedua, punya hasil yang lebih baik dan memberikan, lebih banyak nilai tambah. Yang ketiga, solusi yang lebih baik dan lebih cepat. Gimana sih langkah membangun bisnis agility? Yang pertama adalah tes ya, menilai status perusahaan saat ini, melakukan assessment ya, dan sumber daya yang dimilikinya, hingga mampu mempertimbangkan, lintasan yang akan, diikuti. Jadi, dilihat nih resource-nya perusahaan seberapa besar gitu ya. Apakah, mampu misalkan kalau kita ketemu orang, sewa hotel misalkan seperti itu, apa enggak gitu, ataukah ada yang lebih baik sesuai dengan needs bisnis dari organisasi. Yang kedua, arsitek merancang perusahaan dengan, mempertimbangkan masa di depan ya. Jadi saat strategic planning, melakukan perencanaan gitu, eee dia juga memprediksi ya, apa yang akan terjadi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah action ya, menerapkan strategi baru, secara segera melalui project yang dapat dicapai, dengan cepat ya. Yang kelima ada account ya, pembukaan rekening baru. Yang keenam ada accelerate ya, meningkatkan atau menurunkan skala kapabilitas, aktivitas dan sumber daya, dan juga ekonomi dan human. Nah, ini business architecture-nya di paling bawah ada action, and implementation, yang atasnya lagi layer berikutnya ada physical, yang layer berikutnya ada result, yang layer berikutnya ada theoretical framework ya. Silakan nanti, eee, diaplikasikan ya ke, jualan yang Anda lakukan ya. Oke, ini ada penjelasannya dari masing-masing grid ya. Operating model dalam membangun arsitektur dasar di bisnis kita ya, menggunakan model strategi, journey ya. Anda akan melakukan pengulangan langkah berikutnya. Yang pertama learn ya, belajar interaksi dan pengalaman yang berbeda. Kemudian yang kedua innovative, yang keempat adalah bisnis. Yang keempat adalah transform ya, yang ketiga solve ya. Kedua inovatif, ketiga solve, yang keempat adalah transform, ya bertransformasi, berubah proses bisnis. Me-assess mana yang, masih kompatibel untuk diterapkan, yang mana yang lebih efisien, goals perusahaan kan, cuma 2 ya, menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya atau mengurangi biaya sebesar-besarnya, ya. Nah, ini target operating modelnya why, what, how, from, gitu ya.
Target operating modelnya mission model, business model, value model, operating model, transformation model, dan juga yang terakhir target operating model. Target operating model adalah versi operating model di masa depan, atau dapat juga dijelaskan bahwa target operating model adalah sudut pandang bagaimana sebuah bisnis harus berjalan di masa depan sesuai dengan yang kita harapkan. Inti dari operating model adalah mengeksekusi bagian bisnis eh, model berfungsi ya. Maka sebagai bagian dari program perubahan transformasional yang bergerak menuju apa SPM, ini akan mencakup setiap perubahan pada tujuan dan sasaran dalam keseluruhan bisnis. Target model operating model di perusahaan ya, banyak organisasi besar yang sudah berjalan, perubahan dan inovasi berjalan agak lambat. Sebagian organisasi yang besar menetapkan diri untuk mengubah strategi journey-nya mereka sendiri untuk 3 sampai 5 tahun ke depan ya. Jadi kalau bisnisnya udah dirasa nih, kalau misalnya kurva bisnis kan kayak gini. Sampai di satu titik dia akan saturasi gitu teman-teman ya. Nah, saturasi ini bisa sebentar bisa juga lama. Oke, oke, gitu ya. Oke, oke. Ini target operating model di perusahaan. Banyak organisasi besar yang berjalan, perubahan dan inovasi berjalan agak lambat. Sebagian besar organisasi menetapkan diri untuk mengubah strategi journey mereka selama 3 sampai 5 tahun. Nah, ini target operating model di startup company. Eh, Sekarang udah mulai jarang startup ya, karena memang investor itu terjebak di satu kondisi dia harus berutang. Karena apa? Karena salah memetakan ya. Eh, karena yang harus diinvest. Ya. Beberapa orang berdebat bahwa tidak realistis untuk melihat lebih dari 1 tahun hingga 18 bulan. Ya. Jadi apa? eh, pakemnya seperti itu, gitu ya. Walaupun bisa nanti yang versi apa besarnya. Yang kedua adalah eh, business transformation ya, atau transformation model. Ini nggak ada bisnis yang akan bertahan jika berpuas diri. Jadi nggak bisa status quo ya. Ini tadi saya gambarin kurvanya gitu ya. Bentar ya. Oke, transformation digital. Di tahun 2020 ya, bisnis beroperasi di dunia di mana layanan digital secara dramatis tadi saya sudah jelaskan ya. Era-era sebelum era bubble.com itu banyak perusahaan yang mendigitalisasi layanan bisnis mereka ya. Pelanggan nggak hanya berpikir, bertindak, dan berperilaku berbeda, tapi mereka juga mengadopsi dan menghubungkan layanan dari ekosistem digital terbuka ya. Seperti itu. Ini yang transformasi digital Anda bisa baca nanti. Nah, contohnya ini Amazon bangkit dari awalnya sederhana. Eh, Asal mulanya dia toko buku internet, teman-teman. Amazon itu memang skalanya nggak besar. Eh, Oke, Yahoo juga eh, melakukan full transformation ya untuk tidak berinvestasi dalam algoritma dan pencarian keamanannya.
yang lalu dibuat oleh Google pada masa itu ya. Jadi terbalik posisinya, dulu Yahoo leading gitu ya. Sekarang Gmail yang ini ada tricky approach, eh, ada customer co-created, kemudian ada value driven, ada juga network connected ya. Value driven, budaya pembelajaran di seluruh organisasi yang berfokus pada memberikan nilai lebih kepada para pemangku kepentingan. Jadi ada kebijakan pemerintahan juga ada. Oke, ini customer created, Anda bisa baca nanti. Nah, ini data driven capabilities ya. Dalam digital economy, bisnis harus mempelajari informasi agar dapat berinovasi dan bertransformasi dengan sukses menjadi perusahaan yang berbasis data. Berarti membangun kemampuan untuk mengidentifikasi, mencari, dan memanfaatkan data dalam semua aspek pengaturan model bisnis. Ini operating data enterprise gitu ya. Semua pemangku kepentingan dalam bisnis, baik senior ataupun junior gitu ya, eh, perlu memanfaatkan data dalam kaitannya dengan mission and goals gitu ya. Oke, kemudian bisnis model, customer value, dan juga service in operating model. Nah, ini transformation model, bertransformasi ya dari model yang sebelumnya ke model baru. Nah, ini yang dilakukan oleh eh, satu karyawan gitu ya, atau satu kelompok gitu ya, di departemen di sebuah perusahaan gitu. Nah, ini transformation model yang efektif dari misalnya governance, data science, co-creation, culture. Nanti dari sini mereka akan sambung ke apa, ke bisnisnya. Data science, co-creation yang kuat memungkinkan perusahaan mencapai transformasi bisnis dan kapabilitas model operasinya untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Nah, ini business transformation yang dilakukan oleh Tesla ya. Ada yang belum kenal Tesla? Kalau Anda belum kenal Tesla, apa, rada jauh membayangkan ya. Gitu. Nah, Anda di 17 tahun sejak didirikan di tahun 2003 gitu ya, ini mendapat dukungan usaha dari Elon Musk ya. Oke, nanti ini Anda bisa baca gitu. Kemudian ada business transformation dari Tesla gitu. eh, Value proposition yang terhubung untuk pelanggan dan mitranya, termasuk dalamnya luxury class, for sale gitu ya. Kemudian yang kedua ada connected data ya. Kemudian global data service, data maintenance dan segala macam. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan minggu keempat ya. Jadi kita masih ada 2 minggu lagi untuk mengerjakan tugas. Silakan nanti Anda dioptimalkan dan dikoordinasikan ke Tegar. Oke. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.